Billahi taufiq wal hidayah wal ridha min inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i berpendapat, Imam Malik berpendapat mengkurbankan orang yang telah wafat itu jika diwasiatkan hukumnya wajib. Jika tidak diwasiatkan makruh, karena belum tentu ia menyetujui. Menurut pendapat Imam Syafi'i, jika diwasiatkannya wajib. Jika tidak diwasiatkannya cukup anaknya yang berkurban. Karena amal ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ketua pengurus yang kami hormati beserta seluruh pengurus, orang tua kami, Bapak RW, Bapak RT, imam masjid, tokoh masyarakat, para alim ulama, cerdik dan pandai. Hadirin wal hadirat, saudara-saudara sebaya seakidah, sidang jemaah maghrib rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah ke dalam hati kita semua, mengistiqomahkan perjuangan kita, memuliakan hidup kita, dan mensyahidkan kematian kita. Amin ya rabbal alamin. Malam ini Ibu dan Bapak rahimakumullah, mumpung masih cukup jauh untuk pelaksanaan ibadah kurban, malam ini kita mulai memotivasinya. Mudah-mudahan peserta kurban tahun ini lebih ramai daripada biasa. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak rahimakumullah, pertama kita awali apa itu kurban. Kurban itu Ibu dan Bapak rahimakumullah secara bahasa berasal dari kata-kata qarubah. Ya qarabu kurbanan, kurban. Artinya Ibu dan Bapak dekat. Arti lainnya adalah hampir. Bermakna orang yang mau berkurban berarti orang yang ingin berada sedekat mungkin dengan Allah. Orang yang mau berkurban berarti orang yang ingin berada sehampir mungkin dengan Allah. Kalau kita mendekat kepada Allah, kalau kita ingin menghampiri Allah, yang jelas Allah itu maha kaya, maha qudrah, maha iradah, maha memiliki. Tentu untungnya bukan kepada zat yang kuat. Untungnya kepada kita yang lemah ini. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah, maka yang untung itu yang mendekat. Jangankan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibu dan Bapak. Mohon maaf ini, berteduh saja kita di pohon yang rindang, itu manfaatnya tentu dapatnya adalah kita. Tentu tak kita kepanasan, patut kita kehujanan, kurang dapat hujannya. Apalagi ini berteduh dan dekat kepada Rabbus samawati wal ardh, pencipta langit bumi beserta seluruh isinya. Dan Allah pun menjanjikan, siapa yang dekat kepada Allah, Allah lebih dekat kepada dirinya. Maka Ibu dan Bapak rahimakumullah, mana ada orang yang mau mengeluarkan harta itu hidupnya susah. Makanya kalau Ibu dan Bapak menengok salah satu syarat orang yang rezekinya selalu Allah jaga, itu orang yang tak berhitung dalam bertransaksi dengan Allah. Termasuk transaksi itu adalah berkurban. Jadi orang yang betul-betul mau berkurban, maka Allah menjaga harta bendanya. Karena dia sudah berada sedekat mungkin dengan Allah, maka Allah lebih dekat dengan dirinya. Ibu dan Bapak, ayah bunda saudaraku sekalian, secara istilah kurban itu menyangkut tiga hal.
Kurban adalah memotong hewan ternak yang disyariatkan pada waktu yang ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pertama, memotong hewan ternak yang disyariatkan. Artinya hewan ternaknya ditetapkan. Tak boleh sembarangan hewan ternak. Walaupun harga ayam putih sekandang lebih mahal daripada kambing seekor, tetap yang diterima sebagai kurban itu adalah kambing. Walaupun harga ayam 1 hektar luasnya lebih mahal mungkin daripada seekor sapi, tetap yang diterima itu adalah sapi, lembu ataupun kerbau. Jadi ayamnya tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kurban karena sudah ditetapkannya ada onta, ada lembu, kerbau, sapi, ada kibas yang di Indonesia kibas ini disamakan kiasnya dengan kambing. Sampai umurnya pun disyariatkan. Sampai cara berjalannya pun disyariatkan. Sampai kemudian mana yang boleh, mana yang tak boleh, mana yang dianggap cacat, mana yang dianggap tak cacat, mana yang dianggap sempurna, mana yang tak dianggap sempurna. Seluruhnya sudah disyariatkan. Jadi hewan ternaknya disyariatkan. Yang kedua, waktunya ditetapkan. Jadi tak sembarangan waktu. Waktunya hanya 4 hari, itu pun tidak full. Pertama, fi yaumin nahri. Pada hari raya kurban. Mesti selesai sholat id terlebih dahulu. Siapa kata Nabi SAW yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat id itu dilaksanakan, maka itu hanya kurban dirinya. Bukan kurban seperti yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Jadi namanya kurban itu, Nabi selesai sholat Idul Adha, Nabi balik pulang ke rumah, lalu Nabi datang membawa hewan kurbannya, baru terjadi penyembelihan. Tambahannya 3 hari pada hari yang lain. Fi ayyamit tasyrik. Pada hari-hari tasyrik. Baik itu tanggal 11, 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Waktunya ditetapkan, hewannya disyariatkan. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban itu adalah usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dia usaha manusia, maka kemampuan itu penting, tapi kesungguhannya jauh lebih penting. Ini yang paling penting kita ketahui ini. Sekali lagi, kesanggupannya penting, tapi kesungguhannya jauh lebih penting. Karena banyak orang yang sebetulnya dia mampu, tapi tak sungguh, tak serius, maka hilanglah kemauannya. Kalau hilang kemauan, maka musnah dan lenyaplah kemampuannya. Jadi jangan heran kalau ada orang, Pak Ketua, menurut kita tidak mungkin dia tak sanggup berkorban. Tapi buktinya dia tak berkorban. Tapi ada orang, ibu dan bapak rahimakumullah, sepintas kita tengok, tak mungkin rasanya dia berkorban. Bahkan ibu dan bapak, saya agak bergeser contohnya pada contoh yang lain. Karena saya selalu membimbing jamaah umroh. Saya tanya jamaah umroh itu, Mbah berapa usianya? 105 tahun Ustaz. Ada anak, tak ada lagi anak. Anak semuanya sudah berpulang ke rahmatullah. Siapa yang menjaga di rumah? Enggak ada. Saya hidup sebatang kara. Lalu saya tanya, siapa yang mencari uang? Saya, Pak Ustaz. Apa kerjaan Mbah? Saya cari kayu ke hutan. 105 tahun. Dicarinya kayu ke hutan, rupanya paling banyak dia dapat hanya 4 ikat. Pergi dia ke rumah makan, dijualnya kayu bakar tuh. Entah memang segitu harganya, entah orang rumah makan tuh yang kasihan menengok beliau, dibelilah 1 ikat kayu bakar itu 5.000. Berarti dia punya penghasilan 20.000 sehari. Itu berangkat umroh.
Tak ada orang ngasih duit. Tak ada orang ngasih duit. Artinya apa? Ibu dan bapak rahimakumullah. Karena memang kesungguhan itu mengalahkan kesanggupan. Suatu kali saya bertanya lagi kepada ibu-ibu, berempat mereka sekali berangkat. Keempat-empat ini unik. Salah satunya yang saya tanya, ibu apa pekerjaannya? Saya tukang cuci dan tukang setrika kain, Pak Ustaz. Berapa upahnya tuh saya bilang? 25.000 satu hari, satu rumah. Jadi satu hari 25.000 kali satu rumah. Saya tanya, berapa rumah? Satu rumah, Pak Ustaz. Oh, satu rumah. Anak berapa? Saya bilang, 3, Pak Ustaz. Payah saya mengalinya tuh. Macam mana nak menemukan biaya umroh 25.000 kalilah 30 hari, biaya anak di situ, makan di situ, SPP anak di situ, biaya umroh di situ. Lalu saya tanya, terus macam mana cara membayarnya? Ketika saya menghantarkan orang berangkat umroh, tak tahan saya Ustaz. Menangis saya Ustaz. Lalu, apa yang ibu lakukan? Saya minta ke Allah, doa saya satu aja Ustaz. Satu aja doanya bang. Ya Allah, tolong ketuk hati orang depan rumah ibu nih, belakang rumah dia, kanan rumah dia, kiri rumah dia. Hanya 4 rumah. Agar mau mereka, kata dia, saya yang mencucikan kainnya dan menggosok kainnya. Tidak lama setelah itu Ustaz, keempat-empat orang ini memanggil saya Pak Ustaz, kata dia. Minta kainnya dicucikan, digosokkan. Maka satu hari Pak Ustaz saya dapat 125.000. 25.000-nya saya makan, 100.000-nya tidak pernah saya ambil Pak Ustaz. Saya tabung. Nah, itu yang membawa saya berangkat. Jadi sekali lagi Ibu dan Bapak, kesungguhan itu yang menyebabkan adalah kemauan. Maka ada istilah di mana ada kemauan, disitulah ada jalan. Tapi kalaupun ada kemampuan, kemauannya betul yang tidak ada, itu kalau untuk kemauan 1000 jalan, Pak, untuk berdalih mengelakkan kemampuan, itu 1001 jalan. Karena berdalih ini lebih mudah daripada berdalil. Kita kembali kepada kurban. Saya yakin dan percaya ibu dan bapak ini banyak yang hidup di kampung. Coba tengok emak-emak kita di kampung. Maafnya ya Anda Haji. Jualan pucuk ubi dia cuman. Pucuk ubi dijual. Diambilnya pucuk ubi di belakang rumah, ditambahnya daun kunyit, ditambahnya daun serai, ditambahnya kemudian daun pisang. Tambah pula nangka agak 2 buah. Tambah jantung agak 3 buah jantung. Dibawa itu ke pasar. Hebatnya Pak. Apa yang terjadi? Tiap tahun tidak pernah lupa berkurban itu. Tiap tahun berkurban orang-orang jualan-jualan daun pisang. Saya merasakan betul itu Abang Dah. Karena kalau tidak laku langsung dibuang. Dulu kan tidak ada tempat penyimpanan. Mana ada tempat penyimpanan dulu di pasar. Sekarang ibu dan bapak rahimakumullah, tak laku daun hari ini besok bisa dijual. Tak laku kunyit hari ini besok bisa dijual. Dulu mana ada ibu dan bapak? Tak laku daun tuh hari itu yang tidak laku. Terbuang. Tak laku kunyit itu terbuang. Macam itu pahitnya hidup orang. Tiap tahun berkurban mereka. Kini PNS nak berkurban Pak. Tidak semua PNS nih, ada PNS tak berkurban. Ada polisi tak berkurban. Ada tentara tak berkurban. Ada hakim tak berkurban. Ada jaksa tak berkurban. Ada ustadz tak berkurban.
Tapi kalau anggota DPRD tidak berkorban tuh, itu bakal labihan itu. Tapi kalau ada lah misalnya ibu dan bapak rahimakumullah, itu betul-betul terlalu. Apa penyebabnya ibu dan bapak rahimakumullah? Orang dulu tuh menang di mau, kalah di mampu. Orang sekarang banyak yang mampu, kalah di mau. Kalau di atas dunia persilatan jangan tanya lagi. Gaji 3 juta, Pak. Gaji tersebut 3 juta. Kredit Avanza sampai juta, lunas. Itu untuk urusan dunia persilatan itu. Tapi kalau untuk urusan kurban, Masya Allah. Saya tadi ada seorang ibu-ibu curhat tentang suaminya. Suami saya itu rokoknya tidak main rokok sembarangan, Pak Ustaz. Rokoknya AC, Pak Ustaz. Saya nggak tahu apa itu AC, saya bilang. AC apa AC namanya? Saya nama nggak tahu. Apa tuh AC, saya bilang. AC itu Pak Ustaz kata dia, rokok itu hanya ada di toserba khusus katanya. Saya tak sebut nama toserba itu. Itu satu bungkusnya 45.000. Satu apa namanya? Ada yang mencoba AC, saya tidak tahu pula AC apa namanya. AC itu 45.000 sebungkus, Ustaz. 2 bungkus paling tidak sehari, Ustaz. 90.000 hanya untuk bakar. Coba kali oleh ibu dan bapak 90.000 itu 365 hari. Allah ya Rabb. Itu bukan kurban yang bisa daftar haji tiap tahun bisa, ibu dan bapak. Coba lah, hitung nanti sampai di rumah. 90.000 kali 365 hari. Tiap tahun mendaftar haji bisa. Tapi kurban tidak ikut. Nah, jadi rupanya ibu dan bapak rahimakumullah, mengapa hadis tentang kurban itu salah satunya oleh Nabi SAW di ujung hadis ditambahkan kalimat fatibu biha nafsa, semangati hati kalian itu kata Nabi untuk bisa berkurban. Jadi kalau semangati itu dipompa ya, dihidup-hidupkan dia, digelora-gelorakan dia. Kalau enggak Pak, sibuk masuk enggak mampu jawab. Hei Pak Ustaz, kata dia. Kami ini bentuk aja menduit Pak Ustaz. Kami ini hanya pandai-pandai berminyak berair aja Pak Ustaz. Tapi mobil Avanza-nya baru juga. Itulah kelebihan orang-orang dulu. Maka kita salut ibu dan bapak rahimahumullah. Kalau acara-acara jangan tanya lagi. Acara-acara jangan tanya lagi. Di kampung-kampung itu kan payah hidup orang. Mohon maaf nih, payah hidup orang. Di mana ada acara makan-makan satu kampung. Maulid Nabi, Isra wal Mi'raj, halal bihalal. Itu di kampung-kampung. Di kampung-kampung tuh malah aneh orang kalau ada acara besar tuh tak pakai makan. Tiba di kota kok Pak. Coba tengok, bakwan ke bakwan, bakwan ke bakwan, bakwan ke bakwan. Jadi rupanya bukan berarti berlebih yang menyebabkan orang itu mudah memberi. Tidak. Maka sodakoh ini, induknya kan sodakoh. Apapun nama amal ibadah mengeluarkan harta itu kan, mulai dari sodakoh, zakat, haji, ya kan, berkurban, akikah, itu tak mudah. Maaf. Banyak orang yang bisa menjalankan sholat, tapi giliran mengeluarkan harta itu sulit. Banyak orang yang bisa tahajudnya setiap malam, mohon maaf, akikah anaknya tidak dibayar-bayar. 7 anak, 1 pun tak berakikah. Tapi tahajud tiap malam.
Senin Kamis puasa. Puasa sunat Syawal ini tidak hanya 6 hari. Paling tidak selang-seling. Puasa Nabi Daud. Tapi giliran mengeluarkan kurban tuh. Gegek, Pak. Kadang 50.000 saja selisih kurban tuh, Pak. Pindah tempat kurban. Nurul Fajar, sekian. Musola dekat rumah, sekian. Mana yang lebih mahal? Bisa berpindah. Walaupun 50.000 selisih. Jadi Ibu dan Bapak rahimakumullah. Orang yang menganggap harta yang pergi itu adalah PK, pitika luar, maka dia, Ibu dan Bapak rahimakumullah, takkan sampai kepada hakikat bertransaksi dengan Allah. Tapi kalau dia memahami seluruh yang dikeluarkan harta benda itu di atas jalan Allah, itu adalah titipan dia terhadap Allah. Dan sebetulnya itu adalah harta Allah. Kalau Allah menyuruh mengeluarkan, maka Allah yang menjaminkan. Oh, itu tak ada ragu dia. Maka ya bani Adam, hai bani Adam, anfik, nafkahkan hartamu, unfik alaika, aku kata Allah yang akan menafkahimu. Makanya kalau orang-orang yang sudah bulat hatinya itu tak ada gamang sedikit pun. Tak ada gamang sedikit pun. Ibu dan Bapak, ayah bundaku rahimakumullah. Dalam sebuah hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man wajada sa'atan. Siapa yang sanggup berkurban, falam yudhahi, tetapi dia tidak melaksanakan kurban. Nah, itu marah Nabi. Apa bukti konkret marahnya Nabi? Fala yaqrabanna musallana. Jangan kalian dekati, kata Nabi, tempat sholat kami. Begitu marahnya Nabi. Kalau kita tuh golongan yang sanggup tapi menidak sanggupkan diri. Nah, Ibu dan Bapak rahimakumullah. Berusaha dia menidak sanggupkan dirinya. Apa yang terjadi kemudian? Marah Allah, marah Rasulullah. Jangan kalian, kata Nabi, mendekati tempat sholat kami. Kalau dulu kalimat itu disampaikan oleh Nabi, itu pucat pasi muka sahabat. Saking pucat pasinya muka para sahabat itu, ada seorang laki-laki, di rumah dia itu hanya ada seekor kambing muda. Umurnya belum cukup. Belum sampai kepada wajib dia, ataupun standar ketentuan itu belum sampai. Umur kambing ini belum sampai 2 tahun. Dibawanya kambing seekor itu kepada Nabi. Ya Rasul, di rumahku hanya ada seekor kambing ini. Kalau kambing ini pula yang harus aku kurbankan, tentu habislah sudah ya Rasul, tak ada lagi yang lain. Tapi kalau seandainya kambing ini tidak aku kurbankan, maka aku takut aku tak boleh mendekati tempat sholat. Tahu Nabi siapa yang datang ini? Bahwasanya kekhawatiran dia terhadap tak boleh mendekati tempat sholat Nabi itu mengalahkan hakikat seekor kambing yang harus dilepaskan. Apa kata Nabi? Sembelihlah kambingmu itu, jadikan ia sebagai kurban. Masya Allah. Jadi kalau ada yang punya enmek nak berkurban, kok duit Nabi zaman kini, kok apa bo emek apa tu ke rumah Nabi, apa kata Nabi agak-agak. Kalau orang yang punya seekor kambing disuruh Nabi dia berkurban, macam mana yang punya enmek? Ini enmek di rumah dia 2, tapi nak berkurban. Maka Ibu dan Bapak rahimakumullah, menurut pendapat Imam Hanafi itu kan berbeda pendapatnya dengan kebanyakan jumhur ulama tentang hukum ataupun status kemestian pelaksanaan kurban. Di saat Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik mengatakan bahwasanya kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunat yang sangat dianjurkan, Imam Hanafi mengatakan
hukum berkurban menjadi wajib bila terpenuhi dua unsur. Kalau sudah wajib tentu tak dibuat berdosa, haram. Kapan hukum berkurban itu menjadi wajib menurut pendapat Imam Hanafi? Pertama, ada biaya makan 3 hari. 3 hari yang dimaksudkan itu fi ayyamit tasyrik, pada hari-hari tasyrik. Jadi 3 hari itu ada biaya makan awak. Jadi bila 3 hari tasyrik itu ada biaya makan, maka terpenuhi syarat utama. Lalu selain yang 3 hari tadi, ada punya biaya lain dalam bentuk apapun. Seharga kurban. Maka menurut pendapat Imam Hanafi, wajib hukum berkurban, haram tidak berkurban. Maka tadi saya katakan, kalau apa boleh agak-agaknya enmik yang buat itu ke rumah Nabi, zaman dulu kalau terjadi, apa kata Nabi kepada kita? Ibu dan bapak, ayah bunda, rahimakumullah. Kemudian, sahabat itu gelisah hatinya kalau mereka itu diancamkan dengan tak boleh mendekati tempat sholat. Nah, Nabi sendiri macam mana berkurbannya Pak Ustaz? Nabi membuat batasan ke orang, membuat pula batasan ke badan. Jadi sebaik-baik contoh itu Nabi. Ke orang ini batasannya, kepada badan ini batasan. Tentu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa contohnya ke orang? Kata Nabi, apabila seorang laki-laki keluar dari rumahnya membawa hewan kurbannya, maka itu adalah kurban dirinya dan kurban seisi rumah. Begitulah Nabi membuat batasan. Artinya apa? Menjadi ringan. Nah, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkurban macam itu. Berapa kurban Nabi paling sedikit? Nabi berapa kurbannya paling sedikit? Nabi berkurban paling sedikit 2 ekor kambing. Kabsyaini amlahaini. Nabi itu berkurban paling sedikit 2 kambing berwarna putih. Tapi kalau tidak ada kambing berwarna putih, jangan dipaksakan pula. Warna coklat, warna abu-abu boleh. Jadi Nabi paling tidak kambing itu dikurbankan beliau 2 kambing berwarna putih. Kabsyaini amlahaini. Tapi ibu dan bapak, berapa paling banyak Nabi berkurban? Apa paling banyaknya? 100 ekor onta. Masya Allah. 100 ekor onta itu berapa duit? Onta sedang saja Pak, onta sedang itu 37 juta. Kalau 100, 3,7 miliar. Itu yang ontanya sedang ayahanda. Kan Nabi kan tak mungkin memberikan onta sedang. Tak mungkin kalah pula Nabi oleh Pak Jokowi dalam meletakkan yang terbaik. Nabi tentu lebih baik dibandingkan siapapun yang baik melaksanakan amal. Mereka yang presiden, mereka yang menteri, mereka yang pengusaha saja ingin sapi mereka terbaik. Apalagi Nabi. Nabi kan contoh, uswah. Kalau seandainya 1 ekor onta itu harganya 50 juta. Karena sapi aja ada harganya 100-an kan? Ada sapi Indonesia ini harganya 100-an. Kita anggap 50 juta saja. 5 miliar. Itu kurban Nabi. Nah, kita ini belum mampu macam itu.
Belum kita mampu macam itu. Apalagi kalau dalam sebuah rumah itu hanya satu orang yang mencari uang. Nah, maka coba tengok pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Apa kata beliau? Yang dimaksud dengan bila seorang laki-laki keluar dari rumahnya membawa seekor hewan kurban, lalu itulah kurban dirinya dan kurban seisi rumahnya. Itu bila dalam sebuah rumah itu hanya satu orang yang mencari nafkah. Contohnya siapa? Ustaz Edi Azhar. Inilah contoh. Tapi saya rasa-rasa ya, entahlah kalau saya lupa, saya tak pernah berkurban satu. Rasa-rasa saya, Pak, tidak pernah saya berkurban satu. Entahlah kalau saya terlupa. Jadi walaupun di rumah itu hanya sendiri yang mencari uang, tak. Karena ini pikirannya pikiran akhlak. Pikiran akhlak itu di atas pikiran fikih. Yang mencari uang awak. Lalu berkurban ateh namo awak. Ada terusik pikiran akhlak. Maka asal suami berkurban, paling tidak istri juga didaftarkan kurban. Di mana tempat nanti kita kaji. Kalau dulu ketika almarhumah emak dan ayah masih hidup, nah itu biasanya satu di kampung. Bisa atas nama emak, bisa atas nama ayah. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, payah mengejarnya Pak Ustaz. Itulah keajaiban rezeki. Jadi kalau kita ini berani bertransaksi dengan Allah, yang kurang itu Allah yang mencukupkan. Dan seluruh orang yang sholat tahu mana aja kaji itu. Cuman ada sebahagian. Ambo sebenarnya percaya Ustaz, cuman ambo agak ragu. Itu masalahnya Bu dan Bapak. Nyo percaya tapi agak ragu. Itu namanya tidak percaya. Itu namanya bahasa Minang Pak Gawa namanya. Kalau bahasa Minang Gawa. Kalau bahasa kitanya ragu namanya. Gamang. Orang beriman itu tidak boleh gamang. Itulah gunanya kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir, wala haula, wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau burung saja lepas dari sangkar itu sudah ada jaminan rezekinya. Apalagi manusia. Makanya saya selalu sampaikan Bang kepada jemaah. Biasakan kalian asal meninggalkan rumah, mulailah berdoa terbaik. Saya kalau ada agak gangguan sedikit, Gus, tidak seperti yang saya harapkan dapat. Saya bilang ke Allah, ya Rabb, hamba ini ingin mencari nafkah. Hamba ingin anak hamba sekolah di tempat terbaik. Itu kapan ngomongnya Pak Ustaz? Waktu bawa mobil lah. Mengapa saat itu? Satu, langkah kaki Bapak itu sedang langkah kaki terbaik. Langkah kaki terbaik itu cuma dua, Pak. Dijalankan di jalan takwa, satu di jalan mencari rezeki. Apakah Mas Haji itu, itu mantap langkah apa? Apa mencari nafkah itu juga langkah terbaik. Maka saat itu berdoa yang terbaik. Tak nampak oleh kita jalannya, sampaikan ke Allah. Hamba ya Rabb, ingin menafkahi istri hamba. Ingin memberi uang orang tua hamba. Kalau itu terjadi, Pak, komunikasi kita ke Allah itu baik. Ya Rabb, tolong hamba. Bantu hamba, lancarkan hamba. Karena kalau sebanyak ini yang cuma hamba dapat, hamba khawatir istri hamba dapat, emak hamba tak dapat.
Kalau hamba kasih ini kepada emak hamba khawatir nanti pecah hati istri hamba. Maka cukupkan untuk mereka semuanya. Sanggupkan hamba memberi kepada ayah hamba, kepada ibu hamba, kepada istri hamba, kepada anak-anak hamba. Itu kapan tuh? Ketika dalam perjalanan. Ketika bergerak kendaraan itu mencari nafkah. Yang kedua, terhitung dalam perjalanan. Salah satu doa yang paling mustajab itu dalam perjalanan. Iko tidak baru mulai masuk mobil. Lagu Gulali Dunia. Gulali Dunia. Jadi doa dulu. Doa itu diperbanyak dalam perjalanan. Kadang belum kita sampai ke tujuan, Pak. Sudah ada orang menghantarkan uang di situ. Karena kan seluruhnya ini kan geraknya dari Allah. Minallah semua ini kan. Bisa kita paksa-paksakan ini bergerak. Karena bisa nih. Macam mana geraknya oleh Allah tuh. Ya kan? Daun kering saja jatuh, seluruhnya juga atas izin Allah. Tak bisa kata kita. Bapak-bapak yang biasa kurbannya satu. Coba mulai tahun ini. Kan masih ada nih. Sekitar sebulan setengah. Ya, sebulan setengah. Ya Rob. Istri hamba itu udah pucat nampaknya mukanya. Ya Rob. Udah pernah berkorban. Ambo tarwih. Padahal urusan anak dia yang paling. Mohon maaf nih. Saya kadang-kadang menengok ibu-ibu tuh. Ada yang pucek-pucek muka enggak pernah mendaftar kurban. Namun suami kena laki, namun suami kena laki, namun suami kena laki. Dan ibu kok kojonya urus anak, mencuci kain, enggak pernah masuk nama peserta kurban. Tapi hari ini ya Rabb, hamba ingin berkurban dan sekaligus namanya juga didaftarkan. Tanya dia, engkau ingin nama dirimu dek atau nama ibumu yang telah wafat? Oh itu terharu dia. Nyo ado kadang bini kok Pak. Lalamu nyo ingin, ya Allah, kapanlah ibuku berkurban? Karena rupanya selama hidup ibunya tidak pernah berkurban. Kini dapet laki yang lumayan duitnya. Macam mana? Istrinya ini minta duit kepada kepada suami tak sampai hati dia. Daripada kembali cokak-cokak kata dia, biarlah tergantung abang kata ustaz pokoknya kalau labar kurbannya sampai ke kami pahalonya katanya. Tapi ketika si suami itu mengatakan, silakan mau pakai namamu silakan, mau pakai nama ibumu silakan. Disitulah dia pasangkan nama ibunya. Terasa oleh dia sesuatu yang tertanggal buhul dari jiwanya. Itu yang paling payah. Kajian-kajian akhlak itu tidak mudah mendudukkannya kalau hati kita kasar. Kajian-kajian akhlak itu payah menduduknya kalau hati kita kasar. Makanya menjemput kaji macam ni nak berlongga-longga seketik. Digoyang bukan dadonya digoyang, tapi kondisi jiwa itu agak digoyang menerimanya. Kalau dalam hidup ada istilah batula ansur, maka dalam hati itu pun harus ada istilah batula ansurnya. Oh, akhirnya kita akan memahami. Ya kalau emaknya kita, kalau emak nih, kalau tadi istri, ya kalau emaknya kita seperti emak saya, Pak. Emak saya langsung. Amak kurban tahun kodi. Jangan dibilang tak ada duit. Tak ada istilah tak ada duit. Mak kurban tahun kok. Tahun potong amak tahun ko ayale. Tahun niko den balik. Itu habis Pak, enggak ada cerita lagi. Sadaqallahul azim. Jangan dijawab itu, enggak ada cerita jawab. Pokoknya kalau sudah pokoknya den balik tahun kon. Pokoknya tapi amak potong kan sistemnya ganti-ganti mak. Pokok den tahun ko. Aduh, jangan pandai-pandai lah tuh. Mau dibuat dua, kalau enggak sanggup dua, satu, alobi ayah cepat. Biasanya ayah aku lebih mengalah. Tapi jangan hati itu berbunyi dia. Tapi ada orang tua itu tak bercakap dia, Pak. Bukan dia tak sanggup, dia sanggup. Tapi ada masanya dia ingin anaknya itu. Ya, iko gaji ambo ko ya.
gaji yang sudah setahun tak pernah ayah dapat. Yang sekali kau ikon untuk ayah hadiah. Gunakanlah untuk ayah mendaftar kurban. Oi, itu meleleh ayah matu. Cuman kajian macam itu sekali lagi kajian akhlak, kajian value. Itu Pak mengalir doa orang tua kepada kita. Mengalir. Panjang doanya. Orang tua ini kalau dapat Pak panjang doanya Pak. Tapi kalau tak dapat panjang doa ya Allah kayokanlah anak hamba. Tapi terserah lah ya Allah nih kayo lenyo. Kadang-kadang ada ujungnya gitu kan. Nah, tapi kalau sampai kepadanya Pak, ikut dia makan dalam rezeki bapak ibu tuh, oh itu panjang loh. Panjang loh. Cobalah apapun niat dalam hidupnya. Kalau bermula dari ayah emak, ada yang tak selesai. Yang menjamin itu bukan kita. Yang menjamin itu Allah dan Rasulullah. Maka apapun mulai dari orang tua. Orang tua ini kalau ridho Pak, Insya Allah, subhanallah, luar biasa. Makanya banyak orang sepintas uangnya banyak, tapi tidak nampak. Rupanya ada hati yang terganggu. Hati yang terganggu ini yang harus kita kurangi. Saya diminta ceramah di depan pengusaha-pengusaha muda. Selalu saya sampaikan, kalau kalian ingin menengok keajaiban rezeki, jangan ada orang yang merasa haknya tertahan. Saya sampaikan itu. Jangan ada orang yang merasa haknya tertahan. Dari mana kita mulai? Mulai dulu dari emakmu, ayahmu kalau engkau laki-laki. Jangan sampai emakmu, ayahmu berkata dalam hatinya, walaupun dalam hatinya, kok kayo banainya ya Allah, bini aja nan nape. Dan kami kok nak nape. Itu bahaya. Bahaya sekali. Setelah emak ayah, istri. Istri itu kalau kurang doanya Pak, apalagi kalau bapak ibu menggalih. Bapak ibu yang dunia usaha nih, cokak aja Pak laki bini, cobalah habis itu berdagang, berusaha. Tak mau dia. Tak mau dia. Apalagi kalau jualan itu langsung nampak, contoh emas. Saya tanya tuh kepada orang-orang jualan emas, kalau bacokak kami hari itu laki bini Pak Ustaz, nggak ada jualan nih. Sama kok bini kok dijago juga hatinya. Jangan sibukkan isogahnya bini itu. Ada orang kadang sibuk menyogah bini aja. Termasuk anak-anak kita. Jangan anak itu merasa kering tenggorokannya dalam berlebih rezeki orang tua. Nyo nampak deh nyo Pak, tapi tidak sampai kepadanya. Pokoknya apa kata Nabi? Penuhi janjimu kepada anakmu, karena anakmu itu hanya tahu rezeki itu datangnya dari dirimu. Berjanji itu sebentar. Nah, kalau kakak juara nanti papa kasih ini, tak tiba-tiba. Itu orang macam itu Pak hancur harta. Anak itu kalau perutnya selesai, bajunya selesai, rezeki dia selesai, itu doanya panjang. Saya mudah menangis kalau anak saya itu dipegang-pegangnya tangan saya. Bi, kakak doakan. Kan terharu kita tuh. Kakak doakan, bi sehat. Kakak doakan. Saya menek, saya mata saya. Ya dapat nggak doa-doa macam itu tuh? Dalam hidup nih mesti dah. Dan anak tuh dibuat bacokak. Kok nampak anak nak bacokak di kerajaan apa? Nah dulu apa tuh? Nak berlawan jo anak di kerajaan ada. Anak itu yang akan menyemangati kita dengan doa mereka. Kalau ini sudah lapang dia, baru mulai nampak tumbuh. Tumbuh aja dia. Tumbuh aja dia. Kata orang kita juga yang hebat berdagang, padahal enggak. Ya bang, abang kan dunia usahanya. Kata
Nih jujur ya Ibu dan Bapak, Gus mohon maaf. Kita kadang-kadang nggak tahu bagaimana cara memajukan itu. Nggak tahu kita caranya lagi. Tapi maju aja dia. Selesai aja dia. Finish dengan baik juga dia. Husnul khatimah juga dia. Siapa yang bisa menggerakkan kecuali yang mengatur tadi? Maka yang mengatur ini baru mau dia mengaturkan yang terbaik bila kita sebagai hamba juga sudah mengeluarkan yang terbaik. Kau ikutlah kurban kau, kalau yang kesado menengah kaji malam kau ikut kurban, kalau boleh mendaftar malam kau bang? Kau pensya bisa kau daftar. Jangan pikirkan duitnya besok. Kalau kami di umroh Pak, secara sederhananya, ndak tak kaja piti kan tinggal di reschedule tahunmu kok. Tapi piti yang ada jangan ditarik. Pak pengurus mohon maaf, ndak tak kaja roh. Namuamu tetap tapi untuk tahunmu kok. Tapi dengan Bapak mulai itu, insya Allah boleh dikatakan 100% Allah yang akan menolong. Mulai. Bismillah. Bismillah. Jangan dipikirkan duitnya. Ambo bukan tak nama pusat, cuma tak nampak jalan. Jangan jalannya Pak cari. Jalan itu milik Allah. Kerjaan Bapak itu memulai eksekusi. Itu. Terima kasih Ibu dan Bapak rahimakumullah. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha min inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i berpendapat, Imam Malik berpendapat mengkurbankan orang yang telah wafat itu jika diwasiatkan hukumnya wajib. Jika tidak diwasiatkan makruh, karena belum tentu ia menyetujui. Menurut pendapat Imam Syafi'i, jika diwasiatkannya wajib. Jika tidak diwasiatkannya cukup anaknya yang berkurban. Karena amal ibadah anak mengalir ke orang tua. Menurut pendapat Imam Hanafi, jika diwasiatkan wajib. Nah, ini ayah tinggalkan 10 hektar sawit tiap tahun ayah kurbankan. Maka hukum mengkurbankannya wajib. Tapi jika tidak dia wasiatkan, boleh dikurbankan, sah dikurbankan, tapi dagingnya tidak dimakan karena yang punya daging telah mati. Jadi disedekahkan. Menurut pendapat Imam Hambali, jika diwasiatkan wajib, jika tak diwasiatkan dagingnya boleh dimakan. Karena kalaupun dia hidup tidak mungkin dia makan sendiri. Sampai Pak ya? Bapak mana yang mau Bapak pegang? Itulah menunjukkan mazhab Bapak di situlah. Sampai Pak? Alhamdulillah. Terima kasih Ibu dan Bapak rahimakumullah. Sekali lagi saya mengaturkan terima kasih juga kepada Ibu dan Bapak yang mendoakan saya dalam proses kemarin, dan alhamdulillah juga sebahagian saya yakini ikut mencoblos. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira wa jazakumullahu khairan jaza. Mohon doakan mudah-mudahan jalannya baik, selamat sampai ke ujung. Terima kasih Ibu dan Bapak. Billahi taufiq wal hidayah war ridha minal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.